Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di video sebelumnya, saya sudah pernah membuat video tutorial terkait dengan pembuatan server dengan menggunakan Amazon Web Service atau AWS. Nah, pada video tutorial kali ini saya akan membuat suatu tutorial untuk mentransfer file project dari komputer lokal, yaitu laptop kita atau komputer yang kita gunakan, ke server yang sudah kita buat di AWS. Untuk yang pertama, kita persiapkan dahulu file atau folder project yang mau kita upload. Di sini ada satu folder yang akan saya upload, yaitu folder ProWeb. Namun di sini belum ada hasil dumping dari database-nya. Untuk dumping database atau ekspor database bisa dilakukan langsung melalui MySQL atau bisa menggunakan PHP MyAdmin, ya. Kalau pakai PHP MyAdmin lebih gampang. Saya akan coba demokan untuk yang ekspor menggunakan MySQL. Oke, pertama-tama saya masuk dulu ke folder sampp, ya. Saya masuk ke folder project biar sekalian nanti diupload atau file hasil dumpingnya akan masuk ke folder ProWeb. Oke, perintahnya cukup gampang, MySQL dump, kemudian -u, -p, karena in default saya tidak membuat pakai password, maka dikosongkan saja. Kemudian database apa yang akan diekspor atau didumping. Di sini database yang saya buat atau yang ada di sistem ini mau saya ekspor, nama database-nya adalah ProWeb. Ya, kemudian tanda seperti ini, kemudian nama dari hasil ekspor database-nya. Boleh .sql, boleh .txt. Ya, sebagai contoh saya buat ProWeb.sql. Oke, untuk enter password saya tidak akan memasukkan passwordnya karena default untuk sampp adalah user root dan passwordnya kosong. Oke, di sini sudah selesai. Kalau mau cek, kita bisa cek di sini. Dan ini adalah hasil dari dumpingnya. Oke, nah sekarang kita akan mengekspor ini semua, file ini semua ke server yang ada di AWS. Oke, yang pertama saya akan start dulu ini server Ubuntu-nya. Ya, sebentar agak berat. Oke, instance type, kemudian start instance. Oke, kita tunggu sejenak sampai servernya sudah running. Nah, nanti ini statusnya sudah running, bisa kita cek walaupun masih initializing ya. Nah, yang kita perlukan nanti adalah public IP address yang ini. Ya, kita tes dulu di. Nah, ini udah jalan ya. Yang terakhir untuk instalasi PHP MySQL di server Ubuntu 18.04 ya. Oke. Ini sudah running. Sekarang kita akan coba remote ya. Kita remote dulu menggunakan terminal ya. Bintang.pem. Ini saya ada beberapa kunci. Kalau saya tidak salah itu kuncinya yang DTS ya, jadi SSH. Kemudian Ubuntu dan ambil IP address public dari servernya. Yes. Oke, ini sudah berhasil di remote. Ya. Nah, yang pertama-tama
supaya kita bisa mentransfer filenya atau nanti mentransfer folder project kita. Nanti kita akan upload ke folder defaultnya ya. Kita jadi super user dulu. Nanti di-uploadnya di sini ya, folder var www.html ya. Nah, ini sudah ada beberapa file ya defaultnya ini yang dev portfolio ini hasil git clone ya, saya ambil dari git clone. Oke. Karena nanti defaultnya itu ini statusnya restrict ya. Maksudnya restrict itu kita tidak bisa memasukkan atau mentransfer file ke folder HTML secara langsung. Nanti silakan cek tutorialnya, saya tidak akan menjelaskan di sini. Ya, kita naik satu folder jadi var www. Ya, nanti silakan teman-teman cek ini chmod 777 HTML. Ya, gunanya nanti untuk men-set otoritas dari folder HTML ya, sehingga kita bisa dapat copy paste atau nantinya mentransfer file dari komputer lokal ke server. Oke, sampai sini sudah selesai untuk setting otoritas folder server. Berikutnya adalah kita akan coba transfer ya. Untuk transfernya kita butuh satu software untuk di Windows namanya WinSCP. Ya, tapi sebelumnya kita coba untuk, karena kunci dari AWS ini adalah .pem, kita harus ganti ke bentuk file yang lain, karena nanti WinSCP dia seperti putih ya, kuncinya lain. Ekstensinya itu kalau saya nggak salah pakai PPK ya, PPK ekstensinya. Jadi nanti buka Putigen. Nah, sampai di sini kita akan buka load private key. Ya, private key ini pilih yang all files. Kemudian cari kunci yang tadi. Kunci saya tadi namanya DTS 2020 yang ini ya. Nah, sebenarnya sudah saya buat ini ya, sudah ada PPK-nya. Nggak apa-apa, saya contohkan lagi. DTS 2020.pem. Sampai di sini oke. Kemudian setelah itu kita save private key ya, save private key, jangan salah, klik tombolnya ya. Oke, saya kasih nama lain, saya buat aja namanya remote transfer file aja ya, transfer file .ppk. Oke, kita tutup. Sekarang kita buka software WinSCP ya. Nah, bagi yang belum install bisa install terlebih dahulu untuk WinSCP-nya. Nah, dia ini sudah terbuka, kurang lebih tampilannya seperti ini ya. Nah, sekarang kita akan coba untuk mentransfer filenya ya. Untuk hostname kita buat nanti ini Ubuntu ya, Ubuntu, atau IP address-nya ya, IP public address-nya boleh. Kemudian untuk username-nya biasanya satu paket ya, tapi akan saya coba dari sini dulu, manage-nya atau tools ya, tools, kemudian biasanya ada, oh sorry, ini advance ya, advance. Kemudian kita ke authentication. Nah, di bagian private key ini pilih key yang tadi kita generate dari Putigen ya. Dari Putigen tadi namanya saya buat transfer file ya. Transfer file ini dia. Oke. Oke, sampai di sini kita oke kan. Oke, kita coba untuk login. Biasanya sih diletakkan Ubuntu. Oke, ini udah ada.
Coba diklik yes. Untuk username-nya pilih Ubuntu. Dan ini sudah terkoneksi, ya. Ini sudah terkoneksi. Yang sebelah kiri ini adalah file dan folder dari komputer lokal. Sementara yang sebelah kanan adalah file atau folder dari server, ya. Kita pilih dulu yang folder HTML yang tadi, ya. Ini untuk naik ke root, ya. Di Windows namanya root. Kemudian kita masuk ke folder var, kemudian www atau www, kemudian HTML. Nah, nanti folder project-nya ditarik kemari, ya. Ini tadi untuk yang server, folder server. Sekarang kita pindah ke sebelah kiri. Saya akan menarik yang ini ya, yang pro web. Nah, caranya gampang, tinggal diklik, drag and drop, ya. Maka ini otomatis akan di-upload ke server. Oke, kita tunggu nih kurang lebih mungkin ya nggak sampai 1 menit ya, karena filenya kecil. Oke, kita tunggu sampai upload filenya selesai. Nah, ini sudah selesai. Sekarang kita coba balik ke command prompt, ya. Untuk melihat, kita masuk ke HTML, cd HTML, kemudian ls. Nah, di sini sudah ada 2 folder ya. Foldernya warna biru, pro web dan dev portfolio. Oke, kita masuk ke folder pro web, ya. Nah, ini semua filenya. Dan kalau mau tes, kita bisa berpindah ke browser untuk membuka ini ya. Tadi saya sudah buka di sini. Nah, ini subfolder ya, kalau nanti mau dari pro web ya. Nah, ini gagal karena kita belum setting database-nya ya, belum setting database-nya. Untuk setting database, kita bisa setting, kita kembali kemari. Ya, saya akan buat dulu nama database-nya. Saya akan samakan aja ya, jadi masuk ke MySQL sesuai dengan yang diinstal di video sebelumnya ya. Ini passwordnya ada ya, beda dengan Sampipi yang default passwordnya itu kosong. Di saya ini kemarin saya set Sandi 123 ya. So databases, di sini belum ada database-nya, maka akan saya buat create database, pro web ya. Saya samakan aja. Oke. Oke, kurang 1 S-nya. Nah, proyeknya udah ada. Nah, sekarang kita akan import ya. Sekarang kita akan import. Tadi ada, ls bintang SQL. Ya, itu nama hasil dumping yang tadi, yang pro web SQL. Ya, sekarang kita akan import SQL ini ke database pro web ya. Hasil dumpingnya tadi proweb.sql. Perintahnya apa? Perintahnya adalah mysql, kemudian urut, ya, beda sama yang tadi export. Kalau export pakai mysql dump, kalau untuk import mysql biasa. Kemudian minp, saya langsung buat aja passwordnya ya, Sandi 123.
Kemudian database-nya, ya, database-nya adalah ProWeb. Kalau tadi ekspor seperti ini, import kita balikkan seperti ini ya. Kemudian proweb.sql. Oke, coba kita lihat. Mungkin nggak bisa langsung masukkan ininya ya, apa namanya, passwordnya ya. Oke, saya ulangi, dan ini akan saya hapus dulu. Oke. Sandi. Oke, ya, berarti nggak boleh langsung ya. Oke, untuk memastikan saya akan masuk kembali ke MySQL-nya. Tadi sudah ada masuk. Oke, so databases. Memastikan bahwasannya sudah masuk database-nya ya. Use ProWeb. Kita show tables ya. Nah, ini udah ada tabelnya, berarti sudah berhasil diimport ya. Kalau nggak percaya kita setting, misalnya bintang, from akun. Ya, sudah masuk semuanya ya. Oke, tahap ini sudah berhasil. Ya, jadi database-nya sudah berhasil kita import ke database yang baru. Nah, yang berikutnya adalah kita sesuaikan koneksi ya, karena kan di koneksi sebelumnya untuk password itu kosong. Jadi kita ganti dulu koneksinya itu, kalau saya nggak salah ada di folder include ya, includes, oke. Dan dia ada di koneksi.php ya. Kalau di Ubuntu ada apa namanya, editor yang bisa digunakan ya, mungkin bisa pakai Vim ya, ini contoh Vim koneksi.php. Oke. Nah, kita bisa masukkan di sini biar sekali jalan ya. Sandi 123. Oke. Untuk keluarnya tekan escape dulu, kemudian W untuk nulis, Q untuk quit. Ya. Untuk memastikan kita bisa juga seperti ini ya, type koneksi.php. Oke, bukan tab ya, mungkin chat ya. Chat koneksi.php. Oke. Kalau type di Windows ya, di Linux pakai chat ya. Oke. Ini sudah berhasil ya. Kita coba lagi, kita balik ke sini yang tadi error. Nah, udah berhasil ya. Sudah tampil. Nah, ini seperti ini. Untuk loginnya, ini kalau berhasil login, berarti ini sudah terkoneksi. Oke, sudah berhasil ya. Demikian aja tutorial kali ini, bagaimana cara mengupload atau mentransfer file dari komputer lokal ke server yang ada di AWS. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.